Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi soleh-solehah. Ya, selanjutnya kita masuk muatan pelajaran IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini akan Bu Guru jelaskan tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Letak geografis Indonesia yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, letak astronomis Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, batas-batas wilayah Indonesia. Batas wilayah Indonesia ada batas wilayah darat dan batas wilayah laut. Batas wilayah Indonesia, batas wilayah darat bagian utara yaitu berbatasan dengan negara Malaysia dan batas lautnya dengan Selat Malaka. Batas wilayah Indonesia bagian timur yaitu dengan negara India dan batas wilayah lautnya yaitu Samudra Hindia. Bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan lautnya berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan bagian selatannya yaitu dengan Australia dan Timur Leste, dan bagian lautnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, kuisnya sekarang kalian cari batas Pulau Jawa, baik wilayah darat maupun wilayah laut. Jangan lupa membuat tabel seperti contoh di atas. Nah, lalu dituliskan di buku tulisnya kalian. Selanjutnya kita masuk materi tentang karakteristik geografis Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki lebih dari 13 pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Kalian masih ingat apa saja pulau yang ada di Indonesia yang terbesar? Coba sebutkan. Ya, betul sekali. Ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Pulau yang paling padat penduduknya adalah Pulau Jawa. Sedangkan pulau yang paling jarang penduduknya adalah Pulau Papua. Wilayah Indonesia itu sangat luas, berbentuk kepulauan, sangat mempengaruhi terbentuknya keberagaman sosial di masyarakat seperti budaya, agama, suku, maupun kegiatan ekonominya. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh suku bangsa yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Contoh yang pertama ada di Pulau Sumatera. Suku yang mendiami Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, Alas, Gayo, Melayu, Batak, Minangkabau, dan lain-lain. Di Pulau Jawa dan Madura ada suku Betawi, Sunda, Baduy, Madura, Tengger. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Sumba, Jongo, Rote, Flores, dan lain-lain. Di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, Pontianak, Banjar, Melayu, dan lain-lain. Di Pulau Sulawesi ada suku Sangir, Bugis, Toraja, Mandar, Gorontalo, dan lain-lain. Di Maluku ada suku Ambon, suku Maluku, suku Tanimbar, dan suku Kei. Ada di pulau terakhir yang terbesar yaitu Pulau Papua. Di Papua ada suku apa saja? Coba ada yang masih ingat? Iya, betul. Di Papua ada suku Dani, suku Asmat, suku Pia, suku Sentani. Ya, selanjutnya peta kondisi geografis negara Indonesia. Selain dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Kenapa dikenal sebagai negara maritim? Karena negara Indonesia itu sebagian besar wilayahnya berupa laut atau perairan. Seperti yang kalian lihat dalam peta ya. Gambar yang berwarna biru ini adalah wilayah perairan Indonesia. Wilayah lautnya samudra. Nah, ternyata Indonesia itu terdiri dari wilayah laut yang luas. Nah,
dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan, ada dampak-dampak yang terjadi terhadap kehidupan sosial masyarakatnya. Antara lain di sini disebutkan ada 5. Yang pertama, komunikasi dan interaksi penduduk menjadi lebih mudah karena didukung kemajuan teknologi bidang pelayaran. Yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, selanjutnya yaitu penampakan alam dan iklim di Indonesia. Selain tadi Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau dan termasuk disebut negara kepulauan dan negara maritim. Nah, penampakan alam di wilayah Indonesia itu ada gunung dan pegunungan. Yang kedua ada dataran. Dataran itu terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, nanti kalian coba sebutkan contoh dataran rendah dan dataran tinggi yang ada di Indonesia ya, minimal 3. Jangan lupa ditulis di buku tulis tematiknya. Selanjutnya, penampakan alam yang ketiga yaitu pantai dan laut. Yang keempat, tanjung. Yang kelima, bukit. Yang keenam, lembah. Yang ketujuh, padang rumput. Yang kedelapan, danau. Yang ke-9 sungai, dan yang ke-10 rawa. Nah, untuk penampakan alam wilayah Indonesia ini di sini sudah dijelaskan pengertiannya juga ya. Nanti soleh-soleha juga menuliskan kembali di buku tulis tematiknya. Supaya apa? Supaya nanti catatannya lengkap, dan jika ada pertanyaan atau soal tentang penampakan alam dan iklim di Indonesia, soleh-soleha sudah bisa menjawab karena punya catatannya. Yang kedua, iklim di Indonesia. Pengertian iklim sendiri, iklim adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu lokasi di bumi dalam jangka waktu yang lama. Di Indonesia ada iklim yang terjadi. Yang pertama yaitu iklim musim atau iklim muson. Yang kedua iklim tropika atau iklim panas. Yang ketiga iklim laut. Nah, ketiga iklim di atas tadi itu lebih dikenal dengan iklim tropis atau iklim panas. Nah, sekarang setelah kamu mencatat iklim yang ada di Indonesia di buku tulis tematikmu, cobalah kamu mengerjakan latihan soalnya yang di sini ini yang tentang kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Jangan lupa ditulis soalnya dan jawabannya dengan rapi ya, soleh-soleha. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru jelaskan nama bandara dan provinsinya yang ada di Indonesia. Yang pertama, Bandara Soekarno-Hatta itu ada di Banten. Yang kedua, Bandara Ngurah Rai ada di Bali. Yang ketiga, Bandara Juanda ada di Jawa Timur. Yang keempat, Bandara Sultan Hasanuddin ada di Sulawesi. Yang kelima, Bandara Kuala Namu ada di Sumatera Utara. Yang keenam, Bandara Adi Sucipto ada di daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketujuh, Bandara Halim Perdana Kusuma ada di DKI Jakarta. Yang kedelapan, Bandara Ahmad Yani ada di Jawa Tengah. Yang kesembilan, Bandara Hussein Sastranegara ada di Jawa Barat. Dan yang ke-10, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II ada di Sumatera Selatan.